Dan alhamdulillah aku baru saja dinyatakan diterima masuk ke Universitas Airlangga melalui jalur SNBP dan juga berkesempatan untuk mendapatkan golden ticket dari Universitas Airlangga. Perasaannya sih senang banget, alhamdulillah bersyukur banget tentunya. Breaking news, shaping views. Halo Jos, welcome to podcastnya Anak Smanifda, segmen literasi, lembaran prestasi. Kenalin, aku Bening yang akan menjadi podcaster dalam episode kali ini. Grab your snack and listen. Nah, di episode literasi kali ini kita bakal ngobrol bareng kakak keren yang berhasil dapet golden ticket nih. Penasaran gak sih siapa? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Bening, halo Jos. Ya, perkenalkan semuanya, aku Nadifa Dika Putri Prastiawan, salah satu siswi dari SMA Negeri 4 Sidoarjo dari kelas 12F. Dan alhamdulillah aku baru saja dinyatakan diterima masuk ke Universitas Airlangga melalui jalur SNBP dan juga berkesempatan untuk mendapatkan golden ticket dari Universitas Airlangga. Aku diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat di program studi S1 Gizi. Sebelumnya selamat ya Kak, udah keterima di Universitas Airlangga jalur golden ticket ya. Pertama-tama aku pengen tahu nih Kak, gimana sih perasaan Kakak saat diberitahu Kakak dapat golden ticket? Pernah nyangka nggak sih Kak kalau bakal dapat? Pas tahu aku kepilih jadi salah satu penerima kandidat golden ticket, perasaannya sih senang banget, alhamdulillah bersyukur banget tentunya. Tapi di satu sisi lain aku juga ngerasa nggak nyangka sih, karena waktu daftar itu aku juga ngerasa, waduh bisa nggak ya, kayaknya peluangnya kecil deh. Karena melihat memang golden ticket ini kan banyak diminati ya, banyak di seluruh Indonesia, bahkan siswa-siswa berprestasi yang berpotensi juga untuk mendaftar golden ticket ini gitu. Jadi ibaratnya apa ya, waktu pembukaan pengumuman golden ticket itu ngerasa kayak ya Allah bersyukur banget, alhamdulillah gitu. Iya, gak nyangka banget. Orang tua aku juga kayak langsung kasih aku ucapan selamat gitu, kasih aku semangat, terus juga kasih ujangan juga kalau bisa tetap harus berdoa sampai pengumuman SNBP-nya nanti gitu waktu itu. Ngomong-ngomong soal golden ticket nih, Kakak tahu info awalnya tuh dari mana? Dari sekolah atau dari sosial media? Oke, kalau cerita tentang aku tahu golden ticket itu dari mana, sebenarnya dari platform digital sih. Kayak waktu itu pernah ada satu video kakak-kakak gitu yang sharing cerita experience-nya, mulai dari prosesnya, tantangannya, sampai benefitnya dapat golden ticket gitu di suatu universitas ternama juga waktu itu. Awalnya aku nggak ngerti ya golden ticket itu apa, tapi setelah cari-cari tahu juga benefitnya oke juga ya, masuk ke perguruan tinggi negeri bergengsi tanpa melalui jalur tes begitu, kayak menarik banget gitu kan. Terus juga mengetahui hal itu juga menjadi salah satu hal yang memotivasi aku untuk terus belajar, akhirnya tertarik buat mencoba ya sih gitu. Kalau semisal informasi golden ticket di Universitas Airlangganya sendiri tuh aku tentunya dapat infonya dari website dan Instagram Universitas Airlangga itu sendiri sih, karena kan emang aku ingin menjadi salah satu bagian dari Universitas Airlangga nantinya, iya. Terus pas mau daftar atau ngajuin golden ticket nih, ada syarat atau ketentuan khusus nggak sih Kak? Jadi kakak waktu itu nyiapin apa aja? Oke, setelah aku pelajari ya, untuk masuk ke untuk daftar ke golden ticket, khususnya di Universitas Airlangga itu ada beberapa persyaratan gitu kan, yang membedakan antar universitas pasti berbeda ya. Jadi kalau di Universitas Airlangga sendiri itu yang pertama, itu pendaftar itu harus sudah terdaftar sebagai peserta AEE atau Airlangga Education Expo. Itu tuh kayak semacam pameran edukasi dari Universitas Airlangganya sendiri gitu. Waktu itu bisa diikuti secara onsite, datang langsung ke sana, ataupun secara virtual. Aku sendiri tuh ikut yang virtual karena nggak kebagian tiket untuk onsite datang langsung ke sana. Tapi alhamdulillah ya, walaupun virtual atau onsite pun itu menandakan kalau berpotensi juga loh untuk masuk ke sana. Terus yang kedua itu memiliki kartu SNBP dan memilih UNER sebagai pilihan prodi pertama di SNBP. Artinya pendaftar ini sudah resmi menjadi peserta SNBP dan memang berkomitmen untuk masuk ke Universitas Airlangga. Maka dari itu kan memilih Universitas Airlangga sebagai pilihan pertama itu tadi. Lalu yang ketiga, memiliki atau melampirkan prestasi luar biasa di bidang akademik maupun non-akademik. Pokoknya prestasi terbaik kalian yang relevan juga untuk jurusan impian kalian gitu. Ini juga
tergantung kebijakan di beberapa universitas ya. Kalau semisal dari Universitas Airlangga sendiri, akan lebih baik kalau pendaftar itu memiliki keaktifan dalam organisasi sekolah, terutama OSIS. Tapi bukan berarti yang tidak ikut organisasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama ya gitu. Jadi kayak semua bisa mencoba gitu. Kebetulan saat itu kakak juga anak organisasi. Iya, betul sekali. Jadi alhamdulillah gitu dapat kesempatan. Terus golden ticket ini berlaku buat semua jurusan atau jurusan tertentu aja? Kalau di Universitas Airlangga sendiri itu jawabannya iya. UNER terbuka untuk semua pendaftar yang semua jurusan gitu ya. Bisa gizi kayak saya, kesehatan masyarakat, hukum, psikologi, bahkan diploma juga kayak D3 perpajakan, D4 manajemen perhotelan, dan banyak lagi. Kemarin tuh jumlah pendaftarnya sekitar 3.000-an orang. Dan dari total itu yang lolos dan dapat golden ticket di jurusanku gizi itu ada 18 orang dari 770 orang penerima. Jadi sekitar masih ada 75 orang lainnya yang menerima golden ticket di jurusan yang lainnya gitu. Terus kalau aku sama temen-temen nih pengen dapetin kesempatan yang sama buat dapetin golden ticket, apa sih yang aku harus siapin mulai dari sekarang? Oke, sejak mengetahui adanya peluang untuk golden ticket ini ya, aku mulai menyusun strategi agar memenuhi semua persyaratan dong tentunya. Karena salah satu persyaratan untuk daftar golden ticket Universitas Airlangga ini harus melampirkan kartu SNBP. Maka secara nggak langsung aku pun juga persiapannya itu mengarah untuk ke SNBP juga gitu. Jadi yang aku siapin untuk persiapan SNBP sekaligus golden ticket ini yaitu yang pertama, fokus untuk meningkatkan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 di semua mata pelajaran, terutama yang jadi mapel pendukung untuk jurusanku gitu. Lalu yang kedua, mempersiapkan sertifikat prestasi yang relevan sebagai variabel penilaian plus kayak nilai plus gitu loh. Iya. Terus yang ketiga itu pilih jurusan yang diminati dan sesuai dengan jenjang karir yang memang diinginkan gitu. Karena kan kalau SNBP itu kan kita tuh nggak bisa seenaknya untuk aku nggak nerima ini deh, aku mau coba di univ yang lain, mau coba di prodi yang lain gitu kan. Itu tuh nggak bisa kan soalnya SNBP sendiri itu kalau misalnya udah dinyatakan lolos itu artinya wajib untuk melanjutkan administrasi kayak daftar ulang gitu-gitu kan. Kalau nggak dilanjutin daftarnya tuh nanti bisa berpengaruh ke sekolah gitu, penilaian universitas ke sekolah dan mempengaruhi adik kelasnya juga gitu. Jadi kalau bisa milih SNBP tuh jurusan yang bener-bener nyaman gitu, yang bener-bener diminati kayak gitu. Terus yang keempat, berkonsultasi rutin sih sama guru BK dan alumni juga. Jadi alumni ini juga banyak banget berperan aktif gitu dan sangat membantu sekali. Aku juga berterima kasih juga untuk kakak-kakak alumni yang sudah membantu saya. Pokoknya tuh informasi dari kakak-kakak alumni gitu-gitu tuh sangat bermanfaat banget. Soalnya kan kita jadi tahu ya kayak apa aja sih yang aspek penilaian nilai universitas itu gitu kan. Terus yang kelima nih, yang terakhir ya, selalu berusaha jadi pribadi yang lebih baik aja sih, kayak mendekatkan diri kepada Allah, berbanyak doa gitu-gitu, dan minta restu orang tua sih yang paling penting itu. Karena kan percaya restu orang tua insya Allah akan selalu dilancarkan untuk masuk ke jurusan impian maupun univ impian kayak gitu sih. Tadi kakak kan sempat nyinggung soal mapel pendukung. Nah, mapel pendukung yang kakak pilih buat ke prodi ilmu gizi itu apa aja sih? Oke. Kalau semisal mapel pendukung yang menunjang gitu ya untuk masuk ke jurusan gizi gitu. Untuk jurusan gizi sendiri itu kalau bisa kita tuh memilih mapel dari biologi sama kimia. 2 poin itu insya Allah udah jadi nilai plus gitu ya kalau misal mau ngambil ke jurusan gizi gitu. Rata-rata anak kesehatan juga ngambilnya pasti biokimia kok. Jadi ya insya Allah kalau misal nilai biokimianya bagus atau nilai penunjangnya bagus, insya Allah bisa nambah nilai plus itu tadi gitu. Nah, setelah dapetin golden ticket, kita langsung tenang atau ada tantangan lain sih? Sebenarnya ya setelah pengumuman kandidat penerima golden ticket itu selanjutnya tuh hanya menanti hasil SNBP aja sih. Karena kan pengumuman penerima golden ticket itu 1 minggu sebelum pengumuman hasil SNBP. Jadi selama 1 minggu itu aku juga deg-degan, takutnya
merah gitu kan waktu SNBP. Jadi di satu minggu sebelum pengumuman itu aku tetap banyakin berdoa dan minta restu ke orang tua, guru gitu biar dimudahkan untuk masuk ke jurusan dan univ impianku gitu sih. Nah, sebelum segmen ini berakhir, sekarang kita masuk ke segmen skripto. Jadi teman-teman Semanifda udah ngirimin pertanyaan secara anonim nih buat Kak Nadifa lewat skripto. Yuk langsung aja kita kepoin jawabannya Kak Nadifa ya. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Ada yang nanya, gimana cara kakak bagi waktu buat belajar, main, dan istirahat? Soalnya katanya dia sendiri masih suka bingung ngatur waktunya. Ini cocok banget gak sih buat Kak Nadifa jawab? Sebagai anak organisasi ya. Anak organisasi pasti relate ya untuk kebingungan ini. Kalau aku pribadi tuh aku bagi waktunya dengan cara nyusun skala prioritas, terus buat jadwal mingguan sekaligus dibantu dengan to-do list harian kayak gitu. Contohnya nih, aku atur dalam 1 minggu itu hari apa aja aku les, terus hari apa aja kira-kira yang nanti bakal ada rapat. Sekalipun main aku juga pasti cantumin lah di weekend gitu kan, pasti butuh refreshing gitu kan ya. Terus kalaupun misal ada bentrokan gitu sama antar kegiatan gitu kan, aku pilih yang mana dulu yang lebih mendesak gitu, prioritas. Yang prioritas yang berdampak panjang itu loh, maksudnya yang paling penting ya. Misalnya antara rapat dan les itu kan dilihat dulu dari prioritasnya. Misal rapatnya ini untuk proker yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan gitu prokernya. Pasti kan aku memilih untuk proker dulu, untuk ikut rapat dulu, tapi bukan berarti aku ninggalin les, tetap les, tapi mungkin terlambat beberapa materi gitu, tetap dikejar sendiri di rumah. Memang harus ada pengorbanan sih kalau semisal kayak gitu ya. Terus ada yang penasaran nih Kak, kakak tuh dari kelas 10 udah fokus ngejar golden ticket atau baru serius belakangan ini aja? Oke, ini menarik banget pertanyaannya ya. Kalau diceritain prosesnya dari awal, aku tuh sebenarnya udah mulai jaga nilai itu dari kelas 10 karena SNBP sendiri kan dilihat aspek penilaian dari semester 1 sampai semester 5 ya. Terus tapi kayak aku bener-bener mulai untuk bener-bener serius itu di kelas 11 sih jujur. Karena waktu kelas 10 itu kan masih adaptasi juga kan sama beberapa kegiatan ekskul aktif yang aku ikutin, juga organisasi yang ada di sekolah gitu. Tapi walaupun begitu itu juga tidak menjadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan gitu loh. Maksudnya biar nggak terlalu betah di zona nyaman gitu lah. Terus abis itu jadi di kelas 11 itulah aku mulai aktif di pembelajaran sekolah, ikut lomba-lomba, coba ikut banyak lomba. Dan walaupun fokus kayak golden ticket. Iya benar, ya walaupun mungkin waktu lomba itu nggak semuanya berhasil, tapi kan kalau kegagalan itu kan bukan akhir kan ya. Betul banget sih Kak. Iya, juga di tahun itu juga sih aku mulai konsisten, fokus buat mempersiapkan golden ticket itu. Kalau menurut kakak sendiri nih, apa sih manfaat terbesar dari dapetin golden ticket ini buat masa depan akademis atau karir kakak ke depannya? Oke, kalau menurut aku ya, manfaat mendapatkan golden ticket itu yang pertama kan pasti udah memperoleh akses jalur masuk khusus universitas tanpa tes. Nah, hal ini tuh akan menguntungkan untuk kita, maksudnya tuh memberi kesempatan untuk kita agar lebih fokus mempersiapkan diri gitu, baik secara mental, secara akademik, maupun rencana studi ke depannya waktu kita kuliah nanti gitu. Untuk yang kedua, golden ticket ini nanti menjadi penguat akademis dan portofolio prestasi yang nantinya memperkuat portofolio saat melamar beasiswa, magang, bahkan ke pekerjaan yang profesional gitu mungkin, tapi tetap ya diimbangi sama nilai IPK yang konsisten banget kayak gitu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, untuk peluang karirnya insya Allah bakal lebih terbuka ya, karena menerima golden ticket dari suatu universitas yang ternama insya Allah akan menjadi nilai tambah yang akan memperluas kesempatan kita untuk dapat ke perusahaan yang ternama juga, seperti itu. Karena kan kalau misal kita mendapat gold ticket itu sama aja insya Allah secara tidak langsung ya mencerminkan kita tuh punya potensi dan kesiapan diri sejak awal kayak gitu. Tapi ya walaupun dapat golden ticketnya itu bukan sekedar jalan pintas, melainkan kayak amanah sih, kayak biar menjadi motivasi juga sih buat ke depannya untuk tetap menjaga, ibaratnya menjaga kepercayaan universitas, maksudnya tetap berprestasi, tetap menjaga nilai, seperti itu sih. Intinya konsistensi untuk meraih kesuksesan yang cemerlang kan tergantung pribadinya masing-masing ya. Jadi gimana kita nanti
berproses di sana. Intinya ya ini juga salah satu pesan untuk aku sih, agar lebih konsisten dan bisa menjaga kestabilan prestasi di masa yang akan datang gitu. Ya Kak, Ya. boleh dong kasih satu pesan singkat buat adik-adik kelas yang lagi berjuang untuk masuk universitas. Oke, buat kalian yang lagi berjuang untuk masuk ke universitas, pokoknya tuh jangan pernah remehkan prosesmu gitu. Mungkin sekarang kayak capek gitu kan, penuh tekanan, terus rasanya tuh pengen nyerah gitu. Tapi percaya aja, semua hal yang crowded, memusingkan hari ini tuh akan dibalas oleh keberhasilan, insya Allah. Jadi Bakal membuahkan hasil ya usaha kita akhirnya. tetap fokus aja, konsisten, dan juga jangan berhenti untuk selalu berdoa sih, karena kalau misalnya usaha tanpa doa itu sombong ya kalau kata orang. Terus kalau misalnya doa tanpa usaha pun sama aja bohong gitu. Jadi tetap tawakal gitu, terus tetap berjuang dan percaya bahwa ikhtiar itu tidak akan sia-sia. Semangat gitu sih kurang lebih. Yang terakhir, kasih kesan dan pesan buat SMA 4. Oke, yang pertama kesan saya terhadap SMA Negeri 4 Sidoarjo, sekolah saya tercinta ini, dan teman-teman lainnya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Maksudnya fasilitas yang sudah diberikan itu sangat membantu saya dalam meraih golden ticket ini. Juga motivasi Bapak Ibu guru serta teman-teman semua yang sudah support saya gitu. Jadi untuk pesannya juga, semoga SMA Negeri 4 ini bisa menciptakan banyak generasi unggul yang insya Allah akan melanjutkan kakak-kakaknya bahkan lebih baik lagi di universitas yang ternama, mungkin lebih banyak kuotanya yang lebih terima gitu. Jadi insya Allah akan menjadi sekolah yang lebih berprestasi, begitu sih kurang lebih. Sebelumnya makasih banyak ya Kak udah mau sharing-sharing tentang golden ticket ini. Kita bersyukur banget nih Kakak udah nyempetin buat kesini. Dan juga terima kasih. Dan buat George, jangan lupa subscribe Instagram kita @semanif.george biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya ya. See you George!